Rahayu, 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 salam budaya untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview beberapa keris yang saya dapat dari kemarin. Kita sudah pameran di DKS Surabaya. Ya, jadi kita beberapa dapat memahari pusaka dari pameran dari teman-teman perkerisan. Kebetulan kemarin pamerannya berjalan dengan lancar. Teman-teman dari seluruh Indonesia hadir semua, Jogja, Solo, Jakarta, Gresik, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Jember, bahkan Lombok juga datang dari Lombok. Bali juga ada. Ya, jadi kita kemarin nggak sempat buat konten di teman-teman, cuma kita sekedar buat konten pusaka-pusaka yang dipamerkan dan kita wawancarai ketua panitia juga wakil ketua panitianya yaitu Kurevo dari Etnik Indonesia Channel. Nah, ini saya mau review beberapa pusaka yang saya dapat waktu di pameran. Saya memahari. Yang pertama mungkin ini saudaraku, langsung aja ya. Rangkanya ini Gayaman Jogja. Kayunya ini kayu gaharu ini sepertinya. Kita buka langsung, lihat isinya. Ini keris berdapur luk 3 saudaraku ya. Rangkanya ini kayu gaharu ya, gaharu buaya, jadi ada wanginya. Nah, ini kerisnya dapur luk 3. Dapurnya ini jangkung pacar. Nah, ricikannya jangkung pacar itu apa sih ya? Lihat dari looknya look 3. Di sini ada sogokan rangkap 2, ada lambe gajah, ada kembang kacang ya, kembang kacangnya gelung, lambe gajah 1, di sini ada gereneng. Kalau kita lihat pusaka jangkung look 3 itu apa sih filosofinya, sering kita bahas beberapa kali di video-video sebelumnya. Anda boleh lihat bahasan saya tentang keris dapur look 3. Jangkung biasanya diperuntukkan oleh orang-orang yang masih muda atau orang-orang yang mulai beranjak dewasa secara umumnya ya saudaraku. Karena jangkung ini kalau kata orang Jawa sih jinampang jinangkung, dijangkau, jadi cita-cita yang diharapkan sang pemilik itu bisa dijangkau. Filosofi dari dapur luk 3 sendiri adalah memang untuk pencapaian suatu cita-cita atau harapan. Jadi memang sangat cocok untuk anak-anak muda ataupun orang yang memiliki tujuan visi misi yang ingin diwujudkan. Apalagi ini jangkung pacar. Kita tahu pacar itu suatu tanaman yang dibuat di kuku. Jadi ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, biasanya dihiasi dengan pacar. Itu maknanya kan penghias tanaman untuk menghiasi kuku. Kalau kita lihat di sini pasikutannya sudah masuk Mataram ya saudaraku ya, Mataram Senopaten atau Mataram awal. Dan kalau kita lihat pamornya, ini pamor termasuk pamor bulat-bulat. Nuansa pamor bulat-bulat itu adalah mengandung filosofi kerejekian. Kalau kita berbicara pamor ini kan banyak macamnya. Kalau pamor adek yang lurus-lurus, biasanya tuahnya itu mengarah ke perlindungan diri. Sedangkan kalau bulat-bulat, udan mas, waswuta, wulit semongko, itu arahnya adalah kerejekian dan kesejahteraan. Seperti itu saudaraku. Nah, ini kita lihat pamornya di sini banyak lingkaran kecil-kecil di dalamnya. Ini saya kategorikan pamor waswuta saudaraku. Waswuta, beras kuta, yang bermakna ya kerejekian itu tadi, beras tumpah. Jadi harapan doa dari sang empu pusaka ini, sang pemilik akan selalu berkelimpahan rezeki. Ada tuah spiritual menunjang kemudahan mencari rezeki untuk sang pemiliknya. Sedangkan kalau dari dapur jangkung, ini untuk mewujudkan suatu cita-cita atau harapan. Kalau kita lihat pusakanya,
dari segi dapur, dan pamor ini sangat cocok untuk anak muda ataupun anak yang mau beranjak dewasa, mencari jati dirinya, mencari ilmu dan materi. Ini pusakanya untuk menunjang karir yang masih baru beranjak dewasa, anak muda ya. Jadi akan dipermudah keinginannya, cita-citanya, suatu harapan, entah apapun profesinya. Entah Anda sebagai PNS, sebagai pengusaha, sebagai pekerja pabrik, pekerja di suatu perusahaan, ini akan menunjang segala harapan dan cita-cita sang pemiliknya. Jangkung, dicapai, dijangkau, akan jinampang jinangkung, selalu dilindungi dan ditunjang harapan dan cita-citanya. Ini saya dapat dari pameran Surabaya. Sepuh ya saudaraku. Seperti biasa, di akhir video akan kita detailkan video pusakanya satu persatu ya. Dan di sini saya juga mendapat pusaka yang menurut saya kategorikan pusaka ini masterpiece, sangat terawat, utuh, dan pamornya termasuk pamor miring yang kelas. Kemudian juga sekarang mulai banyak teman-teman pencari keris dengan pamor keleng atau biasa disebut pengawak wojo ya. Ini pusakanya, warangkanya juga Kayaman, Jogja. Nih. Nah, ini belum saya identifikasi masalah dapurnya saudaraku. Tapi kalau kita lihat karakter besinya, ini adalah pusaka dengan pamor keleng. Ada yang nyebut keleng hurap karena hurapnya berserat. Meskipun keleng hurap, seloroknya masih sangat tampak di kiri kanan. Meskipun seloroknya sudah sangat tipis karena korosi usia. Untuk teman-temanku yang biasa komen, silakan komen, kasih masukan, boleh menambahkan, sharing tukar informasi, kita di sini belajar bareng. Ini terus terang belum saya identifikasi dapurnya. Dari bawah ini look ya, di atas ada look lagi, look 3, seperti di atas ini seperti damar murub, dan di bawah ini juga look ya. Looknya, dapurnya apa ini terus terang saya belum mengidentifikasinya. Monggo untuk yang lebih paham atau sudah mengerti bisa komen di kolom komentar ya. Kalau kita lihat pasikutannya dari besi, dari gonjo, terus jenis karakter besinya, kurusinya ini era-era Mataram awal juga. Tapi di sini yang saya suka adalah besinya, serat-seratnya sangat nampak, serat tempanya juga sangat nampak, dan ini sepuh, bukan keris-keris yang diproses ya saudaraku ya. Jadi keris ini bisa dipelajari secara objektivitas dari segi materialnya. Kita lihat kualitas besinya. Besinya ini berserat, tempa lipat, tempa lapisnya sangat terlihat jelas. Dan macam-macam, dari beberapa pendapat, ada yang mengatakan ini pamor keleng, pamor pengawak wojo, ada yang keleng hurap, silakan. Itu pendapat masing-masing. Yang pasti ini pamornya keleng. Bisa Anda bayangkan kehebatan sang empu membuat pusaka ini, memurnikan besi dari karbon, dan dari mungkin ada pamor yang membentuk tapi dimurnikan sampai bersih dan nampak keleng hitam seperti ini. Berarti teknik tempanya juga sangat luar biasa saudara. Dan pamor keleng itu dipercaya memiliki tuah khusus yang memang dirahasiakan atau disembunyikan oleh sang empu. Jadi khusus untuk pemilik itu sendiri. Tapi secara umum yang pasti pamor keleng ini bertuah perlindungan, tolak balak. Jadi ada filosofi melindungi sang pemilik dari mara bahaya. Pamor, dari kalau kita lihat dari filosofi pamor. Misalkan kalau dapur, silakan komen. Monggo yang punya pendapat bisa share di kolom komentar. Ini juga belum saya identifikasi karena saya rasa saya memahami pusaka ini karena sangat unik dapurnya. Dapurnya unik dan jarang dijumpai.
Jadi besinya istimewa saudaraku, hitam ada hijaunya, gradiasinya ada, tantingannya juga ringan. Ya, ini bisa saya mahari, saya bawa pulang. Berbicara mengenai empu ya saudaraku, di empu-empu Nusantara ini memang banyak empu-empu legendaris yang memiliki garap ciri khas masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada pusaka dengan dapur ataupun pamor yang belum masuk di dalam pakem. Tapi ada yang sepuh, biasanya itu yang paling dicari di teman-teman perkerisan. Karena apa? Satu unik, kedua langka, dan ketiga ketika garap pusaka itu istimewa, pamornya bagus. Seperti pamor teri pamor, 4 pamor dalam satu pusaka, atau pamor yang unik meskipun satu pamor tapi unik, biasanya tuahnya itu luar biasa, dan itu paling dicari oleh para kolektor. Karena sebagian pendapat kolektor itu, saya cari pusaka yang tiada duanya mas, seperti itu baru kelasnya pusaka. Kalau pusaka yang banyak dimiliki orang, buat apa? Ya ada yang berpendapat seperti itu. Pendapat-pendapat seperti ini boleh-boleh saja, silakan. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita sudah review juga pusaka ini. Kita waktu bareng Korevo sudah review pusaka ini. Ini pusaka temuan tapi bukan Tangguh Singosari, tapi eranya Mojopahit awal. Ada sebagian pendapat yang berpendapat ya Singosari akhir, tapi tanpa metuk. Kalau kita lihat besinya, karakter besinya masih temuan, tapi ini kalau menurut saya ya pengging. Luk 5 Pudak Sategal, dapurnya Pandowo Cinarito Pudak Sategal, sudah kita review di video sebelumnya ya saudara. Pusaka yang cukup langka menurut Korevo, menurut saya juga ini sangat cukup langka, ditemui di keris Pengging ataupun Mojopahit awal dengan dapur Pandowo Cinarito, ada Pudak Sategalnya di sini. Meskipun kondisinya aus karena saking terlalu tuanya pusaka ini, berapa ratus tahun. Kalau kita lihat looknya kan ini Pengging ya, era Mojo awal. Pusaka ini sangat wingit, luar biasa, saya sangat suka, dan ini saya dapatkan juga di pameran. Sangat jarang saya menemui pusaka Pengging dapur Pandowo Cinarito Pudak Sategal. Yang pasti kastanya yang dulu dimiliki juga pasti kastanya kasta bukan orang sembarangan, minimal bangsawan, bisa jadi keluarga raja ataupun resi pandito, yang pada waktu itu resi kasta pandito itu termasuk kasta yang cukup tinggi. Pusakanya wingit, sangat wingit, auranya luar biasa, pamor ceprit. Sudah kita bahas ya yang ini ya. Nah, kemudian kita juga dapat tombak. Tombak ini sangat unik dan luar biasa. Meskipun ukurannya kecil tapi pedes di pamor. Dan Anda cari duanya juga sangat sulit. Dulu berapa tahun yang lalu saya pernah dapat hampir mirip tapi gak sama. Hampir mirip seperti ini. Jadi di tombak pusaka. Tombak yang dimaksud tombak pusaka ini kadang-kadang tidak harus besar ukurannya. Ada yang kecil. Apalagi kalau kita berbicara dari kebiasaan di Pulau Madura, orang-orang biasanya bawa tombak kecil dibuat warangka seken, dibawa kemana-mana buat sikep ya, sikep atau buat apa ya, ageman yang dipegang dibawa kemana-mana buat sinengker ya. Ya kalau orang modern sekarang nggak bawa HP aja udah bingung. Kalau orang zaman dulu nggak bawa keris itu bingung, nggak enak rasanya. Seperti itulah. Jadi ini bukan masalah halal haram, syirik atau tidak syirik, menduakan Tuhan. Ini tidak ada urusan dengan agama. Ini hanya kebiasaan dan adat budaya yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ini tombaknya saudaraku. Kecil tapi pedes. Boleh Anda cek auranya, energinya. Saya detailkan. Ini sangat cocok kalau dikasih warangka golok seken. Kenapa saya sangat suka pada tombak ini? Nanti detailkan ya, saya detailkan videonya. Di sini pamor melumah di bawah, sedangkan di atas tergolong pamor miring.
atau adek. Jadi dua gabungan teknik ditempa dalam satu buah tombak. Ini sudah kelasnya pusaka, dan pasti para empunya yang membuat ini pasti bukan empu sembarangan, karena di sini pamor melumah dengan di atas pamor miring. Dua gabungan teknik. Tidak semua empu bisa membuat pamor seperti ini, saudaraku. Dan yang unik lagi, di gonjol, di metuk ya, mohon maaf, di metuknya ini ada bekas kinata, meskipun emasnya udah rontok semua. Karena kalau kita lihat tangguhnya tombak ini tombak Mojopahit, ya wajar berapa ratus tahun sampai sekarang. Nah, kalau membaca dari tuah dari pamor, filosofinya ini ada pamor adek singkir, yaitu bertuah perlindungan, melindungi sang pemilik dari mara bahaya, perlindungan goib ya. Bukan banyu mili, tapi ini singkir maksudnya ya. Masuk bukan singkir apa? Adek banyak, adek sapu. Kalau banyu mili lebih lembut, tidak seperti ini. Ya. Sedangkan di bawah ini pamor Waswuta atau seperti tunggak semi, menggambarkan kerejekian. Jadi dalam satu tombak ini tuahnya sudah ada tuah kerejekian, perlindungan, dan kalau menurut saya ini ada gambar seperti Rojo Gundolo, ada tuah kewibawaannya, saudaraku. Ini tombak yang menurut saya bisa dijadikan suatu pusaka, karena tidak semua tombak itu pusaka. Ada yang tombak sekedar diagem oleh prajurit, sekedar untuk perang, dan biasanya pamornya nggak mungkin aneh-aneh, pamor-pamor biasa, dan garapnya itu berbeda. Jadi pusaka ini kita harus mempelajari dari segi garap, kualitas besi, kualitas pamor. Ini bisa kita bedakan. Oh, ini grade-nya pusaka ini grade sekian, sekian, sekian. Jadi orang membuka mahar suatu pusaka itu tidak ngawur, saudara. Tidak asal. Kita pertimbangkan dari aspek garap, aspek kelangkaan, aspek keaslian, keutuhan pusaka itu terawat atau tidak, asal-usul pusakanya dari mana. Nah, jadi pusaka bisa kita pelajari. Untuk yang mau belajar, saya sangat senang sekali dengan tombak ini. Ini Mojopahit Tus ya, meskipun kiri kanannya wojonya atau seloroknya ini baja, selorok bajanya ini udah sangat aus, tapi masih terlihat. Nanti di detail videonya akan kita detailkan. Warangkanya masih aslinya, sangat tua. Kalau ini landiannya saya tambahkan punya saya sendiri, karena belum sempat rencana kita mau buatkan warangka scan untuk tombak ini, karena untuk bisa dibawa kemana-mana ya, saudaraku ya. Kalau dapurnya tombak ini dapur lurus. Ada yang menyebutkan ini sepertinya ronpring, tapi kalau kita lihat geleger sapinya di sini, terus di sini ada kayak kupingan, ini masuknya sebenarnya biring lanang, saudara, dapurnya. Nah, ini ada geger sapi. Kalau diamati lah, ini ada kupingannya geger sapi, metuknya pedotan, tidak iras metuknya, biring lanang ya. Tuahnya itu tadi ada tuah kerejekian, kewibawaan, dan perlindungan. Apalagi di metuk bekasnya kinata, jadi sudah pasti dipastikan ini bukan tombak agemannya orang sembarangan, termasuk tombak yang kelas pusaka seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir, pusaka yang saya juga dapat mahari di pameran. Warangkanya Jawa Timur, Timoho, handlenya gading gajah, sangat tua sekali seperti batu, membatu ya. Pelet Timoho, Jawa Timur, warangka gading ya, masih sangat terawat. Kita lihat isinya, saudaraku. Wah, ini
pusaka yang luar biasa, saudaraku. Anda amati kualitas besi dan pamornya. Pusaka Jawa Timur, Wetan. Ya. Sebagian pendapat mengatakan ini pusaka Madura sepuh, tapi sebagian lagi pendapat ini pusaka Tangguh Belambangan. Silakan berpendapat, karena Belambangan dan Madura kadang memang sangat mirip. Lihat kembang kacangnya, jenggot ini seperti Belambangan, gereneng. Tetapi pusaka Madura pun juga ada yang membuat kembang kacang ada jenggotnya seperti ini. Kalau kita lihat dapur, ini dapur sempaner. Dapur lurus ada kembang kacang, ada lambe gajah, tanpa sogokan ada gereneng. Sempaner yang berarti sempono bener. Sempono yang berarti mimpi, bener itu benar. Mimpi yang benar. Artinya dengan filosofi makna pusaka ini diharapkan dapur sempaner bisa menunjang, mewujudkan, dan membantu sang pemilik yang memiliki mimpi yang benar agar cepat terwujud. Yang saya suka dari pusaka ini adalah kondisinya yang sangat utuh, luar biasa. Pamornya sangat utuh, tidak ada yang nerjang landep. Kualitas besi pamornya sangat terawat. Selorok tapen wojonya sangat jelas. Dan di sini pamornya juga sangat cukup langka. Ini bukan belarak sineret, bukan bulu ayam, tetapi ini yang dinamakan pamor Ron Genduru Sungsang. Kenapa kok bisa dikatakan Ron Genduru Sungsang? Ron Genduru motif pamornya seperti ini, tapi ke bawah, sedangkan ini ke atas. Cukup langka pamor seperti ini. Ya, saudaraku, kembang kacangnya sangat utuh, kualitas besinya. Ini yang disebut pusaka tus ya ini. Apa tus itu? Tangguh, utuh, sepuh. Tangguhnya jelas. Ini dikategorikan pusaka wetanan. Kalau pendapat tangguh berbeda pendapat itu sudah biasa. Boleh Anda mengeklaim ini Madura sepuh, oke. Belambangan sepuh, oke. Bebas. Ya. Ini tangguh, tangguhnya jelas. Madura sepuh. Utuh, sangat utuh sekali, sangat terawat, saudaraku. Kualitas pamornya tidak ada yang putus. Ya. Dan sepuh. Bukan kamardikan. Kita hitung sapnya ini ada 13 sap. Ada 13 sap. Ron gendurunya. Ron Genduru Sungsang. Apa sih filosofi dan tuahnya dari pamor ini? Anda boleh browsing, cek di buku. Pamor Ron Genduru Sungsang itu tuah utamanya adalah untuk menunjang kewibawaan dan karismatik sang pemilik. Maka sangat cocok secara dapur sempaner ini dipegang oleh para pemimpin yang ingin mewujudkan mimpinya yang benar untuk membuat suatu hal yang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan bersama di masyarakat atau di suatu wilayah tertentu. Jadi dapur sempaner memang biasanya dicari oleh para pemimpin, minimal atau kepala desa, camat, sampai bupati. Sempaner, dapur lurus, ditunjang dengan pamor Ron Genduru yang memberikan tuah penunjang spiritual, menambah kewibawaan, karisma, dan juga tuah perlindungan. Ya, cari pusaka seperti ini sudah tidak mudah, saudaraku, karena banyak pusaka-pusaka yang istimewa dipegang para kolektor maupun para pejabat. Nah, kalau kita berbicara sekedar nilai, handle gading gajahnya seperti ini saja tidak boleh di angka 2 juta. Karena apa? Gading gajah itu sekarang sudah menjadi hewan yang sangat dilindungi. Gajahnya itu sudah menjadi hewan yang sangat dilindungi, dan gadingnya
itu juga sangat dilindungi oleh negara. Tapi ini lawas origawan, ya, motifnya Donoriko khas Jawa Timur atau Madura. Seperti ini gading gajahnya saja, pasarannya, handle-nya ini saja. Kalau kita berbicara cuma sekedar nilai ya saudaraku, ini pasarannya sudah 4 jutaan. Belum pusakanya, belum warangkanya. Warangka seperti ini Jawa Timur dengan pelet yang full seperti ini, kualitas utuh, tidak ada retak, tidak ada patah. Ini pun warangkanya bisa di angka 2 jutaan. Kalau ada warangka seperti 500.000, kondisinya seperti ini utuh, pasti sudah banyak yang mau beli. Karena bisa dikulak nanti dijual lagi. Jadi kita pakai logika dulu. Belum lagi pusakanya dengan kualitas yang seperti ini, tidak mungkin dapat harga 1 juta 2 juta saudaraku. Ini kita berbicara real apa adanya saja. Jadi yang umum, ibarat Anda membeli mobil Mercy dengan mobil yang grade-nya di bawahnya, misalnya mobil Suzuki, Toyota apa ya pasti lebih mahal mobil Mercy karena kualitas mesinnya, bodinya, brandnya. Itu kita pakai logika dulu, pakai akal sehat, jangan sampai dilupakan dalam memahami suatu pusaka. Ya, pusaka ini di Indonesia sementara ya menggunakan itu, menggunakan logika. Padahal juga ada yang banyak pusaka yang maharnya di luar nalar, di luar logika. Ada teman-teman yang jual pusaka biasa seharga 50 juta, 100 juta, padahal kualitas pusakanya itu biasa dan sama saja. Karena mungkin menjual dengan cara ini bisa terbang pusakanya pakai mistis, pakai ini, ya boleh saja, monggo, silakan. Kita menghormati mereka semua, tidak ada yang kita jatuhkan. Tapi yang pasti pusaka dengan garap yang kualitas seperti ini sangat bagus. Tuahnya juga pasti bagus. Empunya juga pasti bukan empu sembarangan yang membuat pusakanya saudara. Empunya juga pasti bukan empu sembarangan. Sebagian pendapat, ini apa empu kosong mas? Wah silakan, saya nggak mau ngeklaim. Nanti di komen banyak hal. Tapi dengan kualitas besi yang sangat utuh, terawat, korosinya ada tapi tidak banyak. Ini terawat turun-temurun pusaka. Ini sangat cocok untuk pemimpin atau orang yang memiliki banyak bawahan di suatu perusahaan, memimpin perusahaan, memimpin masyarakat ataupun memimpin suatu wilayah. Ini pusaka sangat cocok dengan kualitas seni tempa yang seperti ini, filosofi yang sangat tinggi dan cukup indah dipadukan dengan handle gading gajah dengan warangka Jawa Timur ya saudara. Jadi tuah dari pusaka ini filosofinya adalah kewibawaan, karismatik, menunjang spiritual untuk mewujudkan mimpi yang besar, untuk pengaruh yang besar di suatu wilayah ataupun di masyarakat. Sempaner, sempono bener. Ya mungkin itu saudaraku yang bisa saya bahas kali ini. Kita tidak banyak. Nantikan bahasan selanjutnya. Saya akan bahas pusaka temuan yang masih saya buatkan warangka. Sebagian masih saya cuci. Pusaka yang sangat legendaris. Apa itu? Dapur Jalak Sumelang Gandring. Yang sangat langka. Di Tangguh Keris Kabudan loh ya. Kalau keris Tangguh Mataram banyak, ada Jalak Sumelang Gandring mungkin masih ada, tapi kalau di Tangguh Keris Kabudan ataupun Mojopahit itu dapur ini sangat langka, dapur Jalak Sumelang Gandring. Dan ini ada ceritanya, itu adalah pusaka yang pernah hilang di Keraton Mojopahit, yang waktu itu pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, sampai Empu Supo disuruh Raja Titah Raja untuk bagaimana caranya mengambil pusaka Jalak Sumelang Gandring agar dikembalikan lagi ke dalam Keraton Mojopahit, karena itu pusaka warisan dari Kerajaan Singosari untuk Mojopahit yang terkenal sangat ampuh dan legendaris. Itu ceritanya seperti itu ya saudaraku. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Nantikan
konten selanjutnya. Semoga ini menambah wawasan dan manfaat untuk kita semua. Semoga banyak pecinta pusaka di Indonesia, dan nantikan juga nanti saya akan carikan juga hunting, karena banyak yang termahal pusaka yang dengan mahar di bawah 1 jutaan untuk pemula itu sudah banyak yang termahal. Terima kasih saya untuk teman-teman yang sudah memahari dan mau merawat pusaka. Nanti akan saya carikan lagi pusaka dengan mahar di bawah 1 jutaan ya saudaraku ya, agar pusaka ini benar-benar bisa terawat di orang yang mau merawat dan mau belajar. Jangan lupa juga hadiri pameran di Nganjuk dengan tema keris Moyogati ya, pada tanggal 8 sampai 10 Desember, yaitu bulan depan 2023. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Salam pecinta pusaka ya semua saudaraku. Tetap semangat dan menjaga warisan budaya leluhur untuk Indonesia lebih jaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.